Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri atas nama Winda Masniari dan Indah Maulina Siregar. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami tentang teori kerangka konseptual. Klarifikasi dan konflik kepentingan. Perumusan tujuan akuntansi tergantung pada penyelesaian konflik kepentingan yang terdapat di pasar informasi. Atau lebih spesifik lagi, laporan keuangan yang dihasilkan oleh interaksi tiga kelompok: perusahaan, pengguna, dan profesi akuntansi. Profesi akuntansi, accounting profession, membentuk kelompok ketiga yang dapat mempengaruhi informasi yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Para akuntan terutama akan bertindak sebagai auditor yang bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa laporan keuangan telah mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Interaksi dari ketiga kelompok di atas dapat disajikan dalam sebuah diagram Venn. Dinamakan lingkaran umum mencerminkan kepentingan dari para pengguna akan informasi yang dianggap manfaat untuk pengambilan kompetensi ekonomi mereka. Lingkaran C mencerminkan kumpulan informasi yang diterbitkan dan diungkapkan oleh perusahaan, atau entah ia berada di dalam atau di luar batasan dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dan lingkaran P mencerminkan kumpulan informasi yang dapat diverifikasi oleh profesi akuntan. Selanjutnya, menuju ke arah perumusan tujuan laporan keuangan. Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan-perubahan lainnya dalam posisi keuangan. Tujuan umum dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai sumber daya ekonomi dan kewajiban dari perusahaan bisnis agar dapat mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya, menunjukkan pendanaan investasinya, mengevaluasi kemampuan dalam memenuhi komitmennya, menunjukkan berbagai dasar sumber daya bagi pertumbuhannya. Tujuan kualitatif dari akuntansi keuangan adalah relevansi, dapat dimengerti, dapat diverifikasi, netralitas, ketepatan waktu, komparabilitas, kelengkapan. Menuju ke arah kerangka konseptual. Hakikat kerangkaan konseptual. Kerangkaan konseptual adalah sebuah konstitusi, sebuah konsisten koheren dari tujuan dan asas yang saling berhubungan yang dapat mengarah kepada standar yang konsisten dan menentukan sifat, fungsi, dan batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Konsep-konsep seperti ini menjadi asas dalam artinya bahwa konsep-konsep yang akan dihasilkan dari asas tersebut dan penggunaan sebagai acuan secara berulang-ulang akan dibutuhkan dalam menentukan, mengartikan, dan menerapkan standar akuntansi dan pelaporan. Permasalahan dari kritik yang sering terjadi yang mengakui adanya penurunan kredibilitas dan pelaporan keuangan di beberapa tahun belakangan. Dua atau lebih metode akuntansi yang diterima untuk fakta-fakta yang sama digunakan metode akuntansi yang kurang konservatif daripada metode awal yang konservatif. Digunakan pencandangan untuk meratakan fluktuasi pendapatan secara artifisial. Selanjutnya, laporan-laporan lain. Laporan perusahaan. Laporan perusahaan merupakan laporan yang berhubungan dengan akuntabilitas publik dari segala bentuk entitas ekonomi, terutama pada perusahaan bisnis. Laporan ini mencoba untuk menyusun sekumpul konsep-konsep yang sedang dikembangkan sebagai dasar bagi pelaporan keuangan. Laporan staf. Pendekatan yang diusulkan oleh laporan staf ini bersifat evolusioner. Hal ini mengidentifikasikan masalah dan permasalahan konseptual dan memberikan solusi dari segi identifikasi tujuan-tujuan laporan keuangan perusahaan, pengguna laporan perusahaan, sifat dari kebutuhan para pengguna, dan kriteria untuk penilaian mutu standar dan akuntabilitas korporat sebagai kemungkinan komponen-komponen bagi kerangka konseptual Kanada. Selanjutnya, taksonomi karakteristik. Nomor
normatif yang harus dicerminkan oleh pertanyaan-pertanyaan akuntansi. 1. Kutipan mengenai betapa pentingnya kualitas dari pertanyaan diutarakan dengan tepat oleh Arthur Lewis. Model taksonomi umum yang sangat baik mengenai karakteristik normatif yang diinginkan terdiri atas 3 kategori. Kategori formasional yang berhubungan dengan perkembangan dari pernyataan dan penilaian selanjutnya mengenai kegunaan yang diberikan. Karakteristik operasional yang berhubungan dengan mengimplementasikan dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pertanyaan. Karakteristik informasional yang berhubungan dengan kemampuan untuk menghasilkan data yang berguna dalam mengambilan keputusan. Penutupan kesimpulan. Perumusan dari teori akuntansi akan memiliki suatu kerangkaian proses yang diawali dengan pengembangan tujuan-tujuan dari laporan keuangan dana, diakhiri dengan penurunan sebuah kerangka konseptual atau konstitusi yang akan digunakan sebagai pedoman bagi teknik-teknik akuntansi. Ada 3 permasalahan yang berkaitan dengan kerangka kerja konseptual. Sebuah konstitusi memiliki kekuatan hukum. Sebuah kerangkaan kerja konseptual tidak memiliki kewenangan kecuali yang berasal dari dasar intelektualitasnya. Konstitusi membuat banyak elemen yang berubah-ubah, misalnya jumlah senator yang dimiliki oleh setiap negara, bagian lamanya, sedangkan waktu yang di antara pemilihan dan seterusnya. Terlambat perbedaan konstitusi yang signifikan di antara masing-masing negara di dunia. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.